Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanallah wa innaka antal alimul hakim wa Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma ba'd. Ingkang sanes menika mulia agama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MPI. Ingkang kita hormati ugi Kiai Haji Muhammad Syafaq MSI. Ingkang kita hormati sedanten jamaah mushola Al-Ikhlas Kebun Jawa Kerajaan beserta pengurusnya dan juga pemuda pertemuan Kebun Jawa atau yang terkenal istilahnya Baper Family. Ingkang kita hormati ugi saking gerakan pemuda Ansor Kebun Jawa dan juga saking pemuda-pemuda Desa Kebun Jawa Kalian Kudus serta sedulur Mania Kabupaten Kudus ingkang kita hormati sedaya lan ugi bapak-bapak hadirin ingkang sampun pinarak wonten ing mushola Al-Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin dan punika kita sampun wonten ing mushola Al-Ikhlas untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan ngopi bareng. Kalau kata panitia dari Bapak Family itu ngopi bareng. Walaupun saya melihatnya itu lebih ke ngaji filsafat. Di sebenarnya ini luar biasa. Dari pemuda-pemuda yang biasanya malam minggu nongkrongan, saya ini dipindah oleh Bapak Family di musola kagumnya sifat sama. Sholawat wa salam selalu kita bacakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir punika lan kuwatir-kuwatir kita sedaya, guru-guru kita sedaya lan ingkang siapapun yang mencintai kita dibarengi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mriki kawula selaku moderator ajeng memandu acara yang insyaallah gampang punika ingkang temanipun inggih punika memayu hayuning kesatria. Memupuk kesadaran kebinekaan. Terus ini termasuk tema yang sangat berfalsafah, falsafah Jawa, falsafah Jawa yang artosipun memayu punika memperindah, memperbaiki dan menyayangi. Artinya bahwa kita sampun hidup itu adalah suatu keindahan dan bumi diciptakan juga penuh dengan keindahan. Maka tidak ada salahnya kita sebagai penghuni bumi itu memperindah kehidupan, memperindah sosial dan memperindah laku pribadi kita sebagai masing-masing. Sementara hari ini mempunyai arti damai atau harmoni. Dan dilanjutkan dengan tema kesatria yang kesatria ini mempunyai banyak sekali makna di setiap zamannya. Kalau beliau Bapak Dr. Abdul Jalil menuliskan di prestasinya itu dimulai dari Yunani kuno sampai pada zaman Nusantara, puncaknya yaitu pada di Sunan Kudus. Karena kita di sini berisinya di Kota Kudus, maka beliau termasuk yang meyakini bahwa Sunan Kudus termasuk kesatria sejati.
Jadi manifestasi kesatria dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini ada pada laku dari Sunan Kudus. Walaupun saya pribadi menganggap sebelum Yunani kuno, sebelumnya juga ada Mesir kuno, bahkan ada peradaban Mesopotamia yang itu lebih dahulu daripada peradaban Mesir kuno. Kalau peradaban Mesopotamia itu 6.000 tahun sebelum Masehi, yang terletak di antara Sungai Efrat yang sekarang ini ada di Irak. Itu dulu ada kehidupan, ada sosial, ada politik juga di situ. Kemudian dilanjutkan oleh Mesir kuno tahun 3200 atau 3100 sebelum Masehi. Nah, Mesir kuno juga sudah sangat maju dengan piramidnya yang begitu megahnya. Bahkan Yunani kuno pun dari tokoh-tokohnya itu heran dengan Mesir, kok bisa zaman Semono bisa piramid yang begitu besarnya dengan arsitek yang luar biasa dan sampai sekarang masih ada. Kemudian Bapak Dokter berjalan menuliskan lagi tentang Yunani kunonya, kemudian ada peradaban Hindia sampai di Nusantara merujuk di daerah Kudus. Ya, punika wonten Kanjeng Sunan Kudus. Insya Allah dalam punika ditemani oleh Kiai Haji Muhammad Musyafa MC. Monggo kita sarang-sarang berfalsafah. Sebenarnya mau apa toh kesatria itu mau apa? Jadi kita sebagai penghuni bumi, apakah harus berlaku sebagai kesatria? Ataukah cukup sebagai pribadi yang baik? Saya tidak mau panjang lebar karena waktu sudah menunjukkan pukul 10. Untuk narasumber pertama kami berikan kepada Kiai Haji Muhammad Musyafa untuk memaparkan tema pada malam hari ini. Untuk waktunya dari panitia mengatakan kos, artinya terserah narasumber ini. Ngerasa mengatakan monggo dan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, para yai ingkang tansah kita dherekaken Al-Mu'ayyidatul Hasan Ibn Al-Khas Jumadan Dr. Abdul Jadid MIA. Beliau ini adalah salah satu dosen saya waktu S2. Nah, yang kita nanti-nantikan pemaparannya tentang tema Pemayu Hayuning Kasatrio. Dan yang kami hormati hadirin para pemuda yang ada di majelis yang insya Allah mubarak ini. Jujur, ketika saya diminta untuk narasumber ini, saya kira itu cuma bercanda, karena baru kemarin malam Rabu itu langsung diminta oleh ketuanya, yaitu Mas Kevin. Dan akhirnya ya Pak. Dan terus ternyata beliau bilang nanti sama Pak Abdul Jalil. Waduh, Pak Abdul Jalil ini adalah
salah satu dosen saya waktu S2 di semester 1, ya kan? Lah kira-kira ini untuk iso ngomong kok. Sebelum nanti saya memaparkan, saya mohon izin kepada guru saya Dr. Abdul Jadir, semoga dengan izinnya dan restunya saya bisa memaparkan meskipun hanya sebentar. Karena beliau memang ahli sejarawan. Nah, jadi ketika nanti saya dikasih abstraknya sama ketuanya, saya bingung. Waduh, Mas, ngamu penting kok boten sempat damel makalah. Lah pripun? Mulai dari Selasa malam Rabu, Rabu, Kamis, Jumat ada acara. Lah hari ini tadi acara hampir full. Nah, dari pagi, sore, habis maghrib, habis isya di sini. Nah, jadi belum sempat apa ya hanya baca-baca sebentar. Ya semoga aja bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia. Tapi nanti bisa yang lebih detail ini nanti dari beliau Dr. Abdul Jadir, karena beliau adalah ahlinya. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit memaparkan. Kalau tadi sudah dimulai sama Al-Ustaz Haji Mahfud, beliau seharusnya dia juga malah seharusnya dia yang jadi narasumber, karena dia adalah apa nih graduation fresh ya, jadi Mesir baru beberapa tahun, apalagi dia itu sudah di Mesir hampir 9 tahun. Nah, jadi lebih lama ini kan gaji Mahfud daripada saya. Kalau saya cuma 5 tahun, Kak Mahfud 9 tahun. Nah, jadi seharusnya beliau ini yang lebih mumpuni, apalagi dari jurusannya, fakultasnya juga beliau mumpuni. Nah, dari filsafat ini. Tapi saya akan mencoba, meskipun jurusan saya ini hukum, nah, syariat. Nah, jadi mungkin kalau kita sambungkan ya kayak nyambung. Tapi saya berusaha untuk belajar. Nah, saya berusaha untuk belajar, karena yang namanya belajar itu tidak hanya sebatas dengan jurusan kita. Jadi semuanya bisa kita pelajari. Nah, di situ mari kita belajar bersama. Nah, tadi sudah dimukadimai oleh moderator bahwasanya sudah diartikan yang namanya ini tema Memayu Hayuning Kesatrio. Nah, kalau di sini ternyata Memayu Hayuning Kesatrio, setelah saya baca-baca itu ternyata adanya filsafat itu dari Memayu Hayuning Bawono. Nah, asalnya itu filosofinya itu Memayu Hayuning Bawono, yang artinya hanya beda di akhirnya. Kalau di temanya ini Memayu Hayuning Kesatrio, kalau aslinya dari filosofinya itu adalah Memayu Hayuning Bawono. Kalau dari segi arti, Bawono itu adalah dunia atau semesta. Nah, jadi kita tinggal di dunia, di semesta ini. Hayuning itu berarti bisa diartikan keselamatan, keindahan, kedamaian. Ya, jadi Hayuning itu bisa diartikan keselamatan, ya, keindahan, kedamaian. Nah, yang namanya di dunia ini kita bisa merasa damai, kita bisa merasakan keindahan itu, ya, dan kita juga bisa menjadikan dunia ini nanti
bisa selamat ketika kita di akhirat. Nah, ini adalah hayyu. Sedangkan memayu itu apa? Mengupayakan atau memelihara atau memperindah. Secara harfiah berarti mengupayakan keselamatan, kedamaian, dan keindahan. Nah, dari arti harfiah tersebut maka berkembanglah atau ketika diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia. Nah, jadi yang namanya manusia itu ya, mereka itu dibekali oleh akal, sehingga akal ini berpikir. Nah, sehingga muncullah yang namanya memayu hayyuning kesatrio. Nah, tadi bahwasanya kalau memayu hayyuning kesatrio itu bedanya hanya di kesatrionya. Kalau tadi bawa berarti ingin menjadikan dunia ini lebih indah. Nah, ini caranya dunia ini bisa indah. Makanya kesatrio ini kalau kita jabarkan secara umum itu bisa kita artikan sebagai pahlawan. Jadi kesatrio. Nah, nanti akan dijabarkan oleh beliau Dr. Abdul Jadir tentang tadi ada filosofinya tentang Yunani kuno sampai ke Sunan Kudus ini. Nah, di situ bahwasanya kesatrio itu apa? Nah, di kesatrio ini adalah sebagai pahlawan atau yang hari ini berarti berani melawan kebodohan. Jadi kesatrio ini bisa diartikan untuk sekarang ini berani melawan kebodohan. Karena yang namanya kesatrio itu adalah pemberani, pahlawan. Nah, kalau diimplementasikan saat ini, ya, kita harus berani apa? Berani memerangi kebodohan itu, melawan kebodohan tersebut, dan juga kita juga harus berani melawan keegoisan tersebut. Apalagi ini yang datang atau hadirin kebanyakan adalah pemuda. Nah, biasanya kalau pemuda itu egonya sangat tinggi. Nah, kita sebagai menjadi orang yang kesatrio, sehingga kita bisa menjadi memayu hayyuning kesatrio, maka kita harus bisa melawan keegoisan tersebut. Karena apa? Kebanyakan yang namanya pemuda itu kalau dalam lagunya Haji Romaika itu sangat berapi-api. Nah, kita sebagai pemuda atau kita sebagai orang yang memiliki akal, kita bisa menjadi seorang kesatria pada saat ini, maka kita harus bisa melawan keegoisan itu. Dan di samping itu kita juga bisa menjadi kesatria yang bisa melawan kebencian. Perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia ini negara yang terbentuk dari beberapa suku. Jadi di dalam Indonesia ini ada beberapa macam suku, ada beberapa macam agama, ada beberapa macam bahasa. Nah, tapi Indonesia ini bisa bersatu karena adanya kebinekaan. Nah, dengan adanya kebinekaan. Nah, dengan adanya kebinekaan itu, maka Indonesia yang terdiri dari beberapa macam yang berbeda-beda bisa menjadi satu. Jadi kita sebagai pemuda, ya, kalau kita sebagai orang yang mengikuti memayu hayyuning kesatria, jangan menjadikan perbedaan itu suatu permasalahan, tapi perbedaan itu kita anggap sebagai rahmat,
sebagai rahmat Allah. Karena dengan adanya perbedaan itu kita bisa mengetahui, dan kita bisa belajar. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dari beberapa golongan. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi bahwasanya di sini, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, jadi dengan adanya perbedaan itu, dengan Allah menciptakan perbedaan itu supaya apa? Saling mengenal. Saling mengenal, bukan saling membenci, bukan saling saling menjatuhkan. Nah, kalau ini semuanya dari NU apa ada yang selain NU? NU semuanya? Apa ada yang selain NU? Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya dalam prinsip salah satu organisasi ada yang memakai prinsip tasamuh. Adanya toleransi. Dan dengan adanya toleransi ini, meskipun kita hidup di daerah yang berbeda-beda, tidak satu jalur dengan kita, dengan adanya tasamuh itu maka akan menjadi aman, sehingga menjadi apa? Tentram. Jadinya apa? Hayuning tersebut. Jadi ketentraman itu ketentraman itu terjadi. Jadi dengan adanya perbedaan itu, maka kita saling mengenal, saling mengerti, ya kan? Dan kenapa Allah itu melihat orang itu, kemuliaan orang itu bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena warna kulitnya, tapi di sini ayat yang selanjutnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan orang-orang tersebut di sisi Allah itu karena ketakwaan. Jadi dengan adanya ketakwaan itu, dari beberapa macam perbedaan itu, yang mana yang takwanya lebih tinggi, maka orang itulah yang dianggap lebih mulia karena dari ketakwaan tersebut. Dan kita sebagai generasi pemuda, nah kita harus bisa melawan, ya, kita harus bisa menjadi kesatria. Kesatria apa? Kesatria dalam melawan keegoisan kita, melawan kebodohan kita. Piye caranya awak itu bisa pinter? Nah, ketika kita bisa melawan itu, maka semangat kita untuk mencari ilmu, tolabul ilmi, itu semakin tinggi. Jadi nek malam mlebu sing asale kene sepi malah rame. Nah, karena di sini adalah majelis ilmu. Ya, coba kalau setiap malam kabut hujan hadis seperti ini, masya Allah. Ya kan, subhanallah, ya kan. Nah, karena apa? Kita harus sadar, kita harus bisa menjadi kesatria dalam diri kita. Jadi kita ini bisa termasuk dengan kesatria. Kita bisa dianggap dengan pahlawan kita. Karena apa? Pahlawan atau kesatria itu adalah orang yang bisa melawan sesuatu yang
sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, terutama dalam diri kita. Nah, kita ini bisa menjadi pahlawan. Pahlawan apa? Melawan hawa nafsu kita. Jihad kita sebagai pahlawan nafsu kita. Kalau malam Rabu enaknya nonton bola, ngaji kose, soalnya jadi malam Rabu liane. Nah itu kira-kira kita bisa nggak melawan nafsu yang seperti itu? Nah kalau kita bisa melawan itu, maka kita bisa menjadi kesatria untuk diri kita. Nah itu yang memang susah. Ini yang pertama namanya kesatria tersebut. Dan dengan ayat tersebut, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Dan tentang kebinekaan tadi, ketika kita aplikasikan di dalam masyarakat kita, itu juga termasuk kita akan bisa menjadi kesatria. Ya, kesatria menghadapi masyarakat yang pasti di dalam masyarakat itu pemikirannya berbeda-beda. Saya sisi pengen A, saya sisi pengen B. Lah bagaimana cara kita untuk mempersatukan itu? Lah dengan adanya kita bisa menjadi kesatria diri, kita bisa menempatkan diri. Nah sehingga Pak, perpecahan itu tidak akan terjadi. Perpecahan itu bisa terjadi karena memang beda prinsip dan tidak ada yang mau mengalah. Sama-sama kuat dengan pendiriannya masing-masing. Nah itu. Dalam hadis di sini dijelaskan bahwasanya al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Jadi kita ini sesama muslim, sesama mukmin, ya. Kita itu seperti halnya bangunan, ya. Satu bangunan. Sing jenenge bangunan seperti bangunan musola ini. Musola ini bisa kokoh. Ini terdiri dari beberapa material. Tidak ada material yang satu. Coba kalau misalnya satu bangunan musola ini materialnya hanya besi saja, kira-kira bisa terbentuk seperti bangunan seperti ini atau tidak? Tidak mungkin. Dan dengan perbedaan itu, dengan adanya perbedaan itu atau dengan beda-beda bahan itu bisa menjadi satu bangunan yang kokoh seperti ini. Maka dari itu kita sebagai orang mukmin itu seperti halnya bangunan yang saling menguatkan. Dengan adanya perbedaan ini, tapi kita ingat dengan adanya persatuan, kita bisa menyatukan perbedaan itu, maka kita akan bisa kuat. Tapi dengan perbedaan itu, kalau kita tidak mau bersatu, maka akan terpecah belah. Dan setiap golongan akan memperlihatkan keutamaan mereka masing-masing dan tidak akan pernah bersatu kalau egois itu tetap ada di dalam diri kita. Maka dari itu kita harus menjaga ukhuwah. Kita harus menjaga ukhuwah tersebut, persatuan, karena persatuan adalah kekuatan yang menjaga kedamaian atau yang disebut dengan hayyin bawono.
Nah, dengan bersatu, makanya bersatu, ya, jangan sampai kita bercerai-berai. Karena dengan persatuan kita akan menjadi kuat. Ya kan? Tapi kalau dengan kita bercerai-berai, maka kita akan lemah. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Bercerai kita akan runtuh. Nah, maka kita harus selalu bersatu. Di situ. Para hadirin yang kami hormati, bahwasanya di sini memayungi kesatria adalah panggilan untuk menjadi pelopor kebajikan. Jadilah seorang kesatria. Jadilah kita ini menjadi kesatria yang seperti apa? Yang pertama, tidak mudah menyalahkan dan memvonis kelompok lain. Ya. Jadi tidak mudah menyalahkan orang lain, karena kita harus punya toleransi. Kalau di Indonesia itu kalau misalkan ada seorang yang tidak sesuai dengan kita ibadahnya, itu biasanya langsung dijudge. Ini salah, ini karena berbeda dengan kita. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Biasanya orang-orang itu punya dia punya tabir sendiri, atau dia punya pegangan sendiri. Karena apa? Di Indonesia kita dalam berpandang itu kita mengikuti empat. Jadi bisa dengan Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki. Tapi karena di sini di Indonesia ini mayoritasnya dengan Imam Syafi'i, jika ada sebagai orang yang menggunakan mazhab selain Syafi'i kok hidup di tengah-tengah Imam Syafi'i, maka akan jadi sebuah perbincangan. Nah, itu. Nah, kita sebagai ini pelopor jangan jadi tidak mudah menyalahkan orang. Terus yang kedua, kita sebagai pelopor kebajikan, kita harus melihat keragaman sebagai kekayaan yang harus dilestarikan. Ketika kita melihat perbedaan, itu kita anggap sebagai apa? Kekayaan. Jadi yang ada di Indonesia, perbedaan itu adalah salah satu kekayaan Indonesia, dan kita harus jaga. Jangan sampai kekayaan itu hilang. Ya, dengan adanya kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia, warga Indonesia bisa bersatu. Terus yang terakhir, kita harus berjuang untuk persatuan. Jadi kita ini berjuang untuk apa? Untuk bersatu, bukan untuk saling melemahkan dan juga tidak saling saling menindas. Ya, kita harus untuk saling untuk bersatu. Nah, dengan adanya perbedaan itu. Nah, sebelum saya akhiri, ya, karena mungkin nanti biar Dr. Abdul Jalil yang menjelaskan dan menjabarkan lebih detail lagi, karena memang beliaulah yang faham dalam bab ini atau filsafat ini. Nah, semoga sahabat-sahabat, teman-teman semuanya bisa bisa mengambil keterangan-keterangan nanti yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Jalil ini, dan nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan sebelum saya akhiri, ini ada sebuah perkataan dari ulama kita, yaitu Kiai Abdul Rahman Wahid. Beliau berkata, tidak penting apa agamamu atau sukumu, kalau kamu
bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu. Ini adalah ucapan, ya, perkataan dari salah satu ulama, ya, yang termasyhur, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau bisa disebut dengan Gus Dur, dengan perkataan tadi, tidak penting apa agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang itu tidak akan pernah menanyakan agamamu. Nah, inilah ya perkataan yang pernah disampaikan salah satu ulama kita, ya, Al-Marhum Al-Maghfurlah Gus Dur. Nah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah malam, sudah hampir jam 12. Itu dalam waktu Kairo maksudnya. Kalau sini masih jam 10. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin keterangan saya atau penjelasannya mungkin ada yang keluar dari tema tersebut. Saya mohon maaf karena memang ini adalah suatu pertama kali ya, saya membahas tentang hal filsafat ini, ya, apalagi ini filsafat Jawa. Nah, jujur kalau saya membaca tulisan Jawa itu saya kurang tahu, saya belum begitu bisa. Nah, maka dari itu saya mohon maaf, ya, mungkin nanti akan bisa disempurnakan oleh beliau, dosen saya. Beliau, dan hari ini saya juga akan kuliah sama beliau meskipun bukan di kampus. Hari ini, malam ini adalah suatu suatu rezeki buat saya bisa belajar bersama beliau lagi karena sudah lama, ya, dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan alhamdulillah dulu juga kita pernah bersama keluar negeri ke Malaysia dan Singapura, dan beliau mendampingi kita semuanya, dan beliau sangat humble dan sangat friendly, ya, dan insya Allah nanti pemaparannya akan enak, ya, mudah dipahami, ya, karena memang beliaulah ahlinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beliau yang memaparkan tentang bahwasanya hayuddin adalah suatu keselamatan dan keindahan dan kedamaian yang bisa digunakan untuk menuntun kita semuanya ke surga. Lebih-lebih kita sebagai manusia ini sudah diberi oleh Allah SWT, yaitu akal. Kemudian beliau juga memaparkan tentang makna kesatria. Dikatakan dari beliau bahwa kesatria itu mempunyai arti keberanian dalam hal melawan kebodohan. Kemudian manifestasinya khususnya bagi para pemuda, yaitu supaya kita bisa mengendalikan ego dan amarah. Tetapi kita warga Indonesia mempunyai simbol kebinekaan tunggal ika. Kemudian ditutup dengan dalil tentang bahasanya kalau kita sebagai orang yang beriman itu, dan kita memang diciptakan berbeda-beda, maka kita harus saling menghormati, harus bisa saling toleransi. Karena dalam agama Islam yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum, orang yang mempunyai takwa. Yang lebih takwa itu adalah kita melaksanakan segala perintahnya Allah SWT
dan juga mencegah larangannya. Yang perintahnya itu sangat luas. Salah satunya adalah selain hablum Allah juga hablum nas, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita terhadap manusia. Dan juga ditutup dengan analogi yang sangat-sangat bagus tentang bangunan musola ini. Ini termasuk analogi tentang bagaimana perbedaan itu menciptakan suatu keindahan. Jadi musola ini memang tidak dibangun dari besi saja. Ada cakar ayam, ada pasir, wonten cat, ada tulisan di atas yang luar biasa. Semuanya adalah perbedaan dari material-material yang dijadikan satu dengan suatu persatuan yang sangat luar biasa sehingga bisa menjadi bangunan yang sangat indah sebagaimana Jawa saat ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan dari nasihat kedua. Oh iya, sebenarnya ada tambahan nanti setelah pemaparan dari beliau Dr. Abdul Jalil nanti ada acara diskusi bareng. Jadi maka ada diskusi bareng, ngaji bareng dan tanya jawab. Monggo kita selanjutnya kita sami yang suka roh lan kita nanti mutiara hikmah dari Dr. Haji Abdul Jalil ini. Dan beliau juga guru kula dari kula nggih di beliau di Ucal, beliau ekonomi di S2 Win Sunan Kudus sekarang. Yang tugas akhirnya itu kalau saya nulis makalah pakai tulisan tangan dan itu ngapa gitu. Saya biasanya terbiasa ketek saya ini nulis semalam. Untungnya sampai terbiasa di mesin itu ya terbiasa nulis. Terus Abdul Jalil monggo kepada beliau nanti kita mohon juga sebagai grupnya karena beliau juga termasuk sekjen dari Perhimpunan Pemangku Makom Awliya se-Indonesia atau singkatannya adalah PPMA gitu. Lalu nanti dari sudut pandang Jawanya juga berapa ataukah memang dari sejarahnya evolusi konsep kesadaran itu seperti apa yang nanti apakah kesadaran itu bentuknya seorang dewa ataukah kalau kita mau jadi kesadaran itu harus jadi wali atau tidak kan kita repot abel jadi wali bisa aja kok jadi wali itu harus terdaftar gitu kan ya terlawan monggo telepon kalau sudah Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi dan lain-lain bukan apa-apa itu karena saya sedang ben orang ngomong suwe-suwe maka tak tulis nomor jadi terserah masuk paling mana
Indah deh. Karena saya sudah nulis, maka saya hanya ngomong 5 menit ya apa itu dipotong kemudian karena jika kalian nulis begini bapak-bapak, kita mulai dari sini paling gampang. Saya juga tidak tahu berapa betul-betul temanya kesaktian. Apakah kita belum mengikuti kesaktian? Kok alam bawah sadarnya tiba-tiba pengen jadi kesaktian? Ya apa sih? Dia jadi kesaktian kan ya? Apa ya? Daripada yang pengen dia jadi berapa pengen jadi kesaktian. Ya mohon maaf mulai dari tidak mulai dari Nabi Adam atau dari saya baca di setiap peradaban itu selalu muncul tokoh yang kemampuannya di atas rata-rata. Selalu muncul orang sing alam kasar nyata, alam lumrah ya udah mobil gitu. Terus di atas manusia rata-rata ini ada manusia yang memiliki kemampuan lebih. Nah, kemampuan lebih ini yang kemudian kita menyebutnya kesaktian. Cara berpikir bukan orang kok mulai dhisik sampai saiki kartun film itu juga memunculkan kesatriannya sendiri-sendiri. Film cilik-cilik itu Boboiboy terus Siva, orang tokoh Siva, terus orang detektif Conan, terus macam-macam. Nah, kan gitu kan? Jadi ngantek zaman modern bocah cilik-cilik itu juga dihadirkan sosok pahlawan dalam film-film Indonesia, terus ono Satria Madakara, ono si Buta Buatu, ono macam-macam. Gejala-gejala itu selalu muncul bahwa aku tertariknya itu bukan apa-apa. Kenapa sih kita kok selalu berpikir harus ada orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menegakkan kebenaran, untuk membela yang lemah. Itu sih membuat saya terganggu. Itu jajannya nopo gitu. Maka saya baca-baca ternyata kita itu alam secara umum manusia di bumi itu cenderung untuk tidak adil. Sorry ya, nggak perlu jadikan wong sing adil, tapi ngomong rata-rata. Rata-rata penduduk bumi, penduduk dunia ini itu cenderung berbuat tidak adil. Mungkin tidak itu ya, merasa lamar bahwa dorongan untuk berbuat tidak adil itu ada pada setiap orang dan ada dalam setiap peradaban. Makanya ada cita-cita baldatun thayyibatun marotun ghafur, ana gemah ripah roh jinawi sebagai sebuah cita-cita ya, tetapi sebagai sebuah fakta kayaknya kok jauh. Kalau tak ucile yo ono-ono itu terus, mau sejarah yo ono-ono wae, dan seterusnya. Nah, maka karena alam
dan ketidakadilan itu terekam di alam bawah sadar kita. Kita itu ngerti kok, nek petinggi salah, bupati itu bener kayak dewan itu ngerti. Cuman karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, lalu amarah itu kita simpan di sini gitu. Kita simpan di alam bawah sadar. Sehingga seera-era wong itu ijek ngerti lah, Pak. Saya kira malah itu ya berarti nyolong bala. Saya kira kita semua tahu. Nah, maka sifat baik itu terus kemudian kita dipertontonkan oleh peradaban yang tidak baik, oleh penguasa-penguasa yang dolim dan lain-lain, itu direkam di alam bawah sadar. Pertanyaannya adalah, ketika itu sudah direkam di alam bawah sadar, kita mau apa? Kok orang itu jadi jerawat? Jadi kita tidak terlampiaskan menjadi pukul menjadi jelek. Nah, maka kesadaran kita untuk melawan yang salah itu kemudian tergerak melalui sosok-sosok yang sempurna. Maka pahlawan itu pasti terus kemudian sempurna, orang lain kan begitu, terus wah fisiknya kuat, otot kawat balon besi, cerdas, ampuh, spiritual, macam-macam. Yo, bom makhluk itu warna tenar apa orang jangan nanti. Tetapi bahwa psikologinya begitu. Kayak misalkan ada anak sekolah, misalkan ada bisa baca filsafatnya Jung atau teori makhluk juga ada. Kira-kira sehingga apa bentuk perlawanan manusia umum terhadap sistem yang tidak adil itu kemudian diwakilkan kepada sosok imajinatif yang namanya kesatria. Nah, menurut awal ternyata secara teori itu begitu. Maka di setiap peradaban itu muncul gitu loh. Saya terusinya mulai Yunani. Nah, saya sempat belum persen. Misalkan kita belum persen. Misalkan ditarik lagi kasusnya Ibrahim karo Namrud pakai cuci paling atau Nabi Musa karo Fir'aun. Misalnya kita mulai sing peradaban udah dibuat lagi ana wong sing jenenge Namrud sugih ampuh, terus ana rakyat kecil anake tukang pahat, kan berarti kan karyawan. Anak raja Siti Namrud punya karyawan Bapak Ibrahim, dua anak sing urip sebagai pembantu kan, anak pembantu. Nah, anak pembantu sing mempunyai kesadaran bahwa Namrud ini salah, itu terus melamar. Secara normal dia wajar mesti ragu anak pembantu Sorojo, masa iya anak pembantu dari Prabowo itu kan udah masuk akal kan. Nah, kan begitu pemakane bapak Nabi Ibrahim itu kan karyawannya Namrud, tukang gawe berhala. Nah, kan berarti kan dia hidup sebagai anak pembantu, kok mau melawan? Gak mungkin. Nah, karena gak mungkin, lalu dia mendapat kekuatan atau pengenalan, diobong, rapati, dan intinya kan seperti itu. Jadi ada rakyat kecil yang memiliki kekuatan super, yang memiliki kesadaran bisa melawan raja. Karena itu lalu pemilihan kita semuanya itu sunat itu kan ya ini dulu. Nabi Ibrahim, karena saking hebatnya tokoh yang namanya Ibrahim. Bahwa tenang bahwa tokoh ini tapi kan diciptakan tokoh yang namanya Ibrahim. Karena ini saya ngomong Quran, kita takut yakin bahwa walaupun terus kemudian misalnya arkeologis itu terus di mana tahun piro
terus jasadnya kita mau orang kan ya burung ketemu juga kan gitu. Tapi kan ini kita ngomong dari sisi kepahlawanan. Kasusnya Nabi Musa karo Fir'aun pun sama. Rojo ini anak orang duwe anak Israel yang di situ makhluk kelas 2 mempunyai kekuatan super lala. Jadi itu terus makanya terus kemudian cerita-cerita ini ditangkap oleh peradaban-peradaban Yunani, muncullah konsep dewa. Nek dicari pada nyatanya, dewa itu janjane Gusti Allah apa manusia? Angel, nek jadi kan ruang wayang. Dewa Gusti Allah apa manusia? Apa malaikat? Malaikat. Angel kan? Iya. Angel Pak, karena itu tidak lahir dari peradaban Islam, tidak lahir dari peradaban kita. Dewa oh. Tapi ya sudah, pokoknya terus kemudian muncul konsep dewa. Dewa itu ya kayaknya bukan Tuhan, tapi kan jelas bukan manusia. Nah, sehingga dia mempunyai kekuatan super, bisa lakukan ini, dan lain-lain. Nah, itu kan bagian dari, tapi dewa itu mati. Iya kan? Karena dewanya Yunani Arsiles ini mati. Dan ceritanya kan begini loh. Raja Yunani itu mimpi engkau anaknya bisa menjadi raja yang sakti. Syaratnya kudu ngawini teri laut. Itu kan sesuai tunggal lah. Terjemahannya kan kayak Raja Mataram tuh. Lalu itu kan model kok. Jadi di musuh itu jadi gak double dan ini. Jadi double sih kan model. Jadi Raja Dewa ini untuk wangsit, Dewa untuk wangsit, anak hebat nek rabi karo teri laut. Terus dia anak jenenge Arsiles. Nah Arsiles ini akan ampuh karena dia cemplungno ning kali didusi anu sungai keabadian. Nah lek cemplung mau sikile dijepiti sikile. Nah dicemplungno ora dadi sikile dicemplungno. Sehingga tangan sing ngene sikile ora ketok kecelok karena dicekeli gitu. Sehingga titik lemahnya Arsiles itu di kakinya dia tertutup gara-gara dipanah kakine soalnya sikile panyemplungno. Orang enak, jadi kan ya orang ini cerita bulan-bulan itu di Yunani begitu orang Dewa Matahari macam-macam sampai orang Dewa Cina juga dari Yunani kan semua orang Dewa ini terus sampai ke Cina juga begitu. Waju yang sampai kita kenal Waju itu kan ya nama pahlawan Cina yang tapi nek Cina itu juga ada ada kesatria yang menjadi raja, ada kesatria yang di luar kerajaan. Yesus itu nek Yunani itu semua kesatria itu di dewa, menjadi dewa. Nah, ketika sudah bergeser ke Cina, itu ada yang menjadi raja, ada yang di luar kerajaan. Nah, ketika geser ke Jepang, semua kesatria itu di luar kerajaan karena ada raja sendiri. Lalu yang namanya samurai dan macam-macam itu semuanya di luar. Kesatria itu hanya menjadi pengawal kekuasaan, tapi dia bukan penguasa. Kan ceritanya kan begitu. Terus masuk ring India. Nah, India itu kesatrianya dari Raja Arjuna. Simbol dia enggak ya? Kan rajanya kan Yudhistira. Nah, jadi kesatria di India itu juga bukan raja karena dia kan keturunan dari Jepang ya. Jadi pada konsep kesatria itu bukan raja. Oke, masuk ke Nusantara.
Ring Indonesia, Ring Nusantara, kesatria itu raja atau tidak? Nah, itu jadi kelas tertinggi. Misalkan kita menggunakan kasta, kelas tertingginya apa? Brahma. Brahma jelas bukan raja ya, karena dia kiai raja. Jadi kesatria itu malah raja. Bisa jadi raja, bisa tidak. Jadi masuk kayak Cina, kayak Jepang, kayak Cina. Jadi kita milih Cina. Jadi ada kesatria yang menjadi raja, orang yang kesatria di luar kerajaan mengontrol raja-raja yang dolim. Contoh yang paling gampang seperti sing dimusuhi karo Kertajaya. Kertajaya kan. Sampai lahir Singosari itu. Nah, itu kan raja yang kuat sampai Tiongkok aja mundur, tetapi dia mati di tangan Ken Arok gara-gara cewek. Kan begitu kan? Kelemahannya kan di gara-gara wahyu, gara-gara kasus perempuan, terus kemudian dia harus mati di tangan lagi-lagi di tangan pembantu Ken Arok. Jadi semua cerita-cerita ini itu sesungguhnya kalau mau kita baca gampang, selalu saja ada dunia ideal semuanya serba sempurna begitu, dan ada dunia nyata yang tidak sempurna. Nah, kita semua ini hidup di dunia yang tidak sempurna. Jenengan pas coblosan mau petinggi, mau bupati, mau presiden, di alam pikiran kita itu kan mengidealkan satu yang pengen adil, selalu kan mimpi ini, tetapi faktanya kan orang. Nah, itu selalu ada dunia yang sempurna dan ada dunia yang seperti yang kita alami itu. Makanya mimpi-mimpi itu selalu terpendam dan kita wujudkan menjadi sosok-sosok sempurna. Bisa kesatria, bisa wali. Nah, saya ini kan menjadi wali. Itu kan orang tahu banyak kok. Saya berkotir Jilani itu dari sisi kemanusiaannya, nek BHP orang di butuh ngopi, kan orang tahu banyak banget gitu. Karena orang sosial berkotir mereka keluar. Jadi kan yang banyak itu sebenarnya putus disikat orang di. Kan kita tidak kebayang, karena memang kita mewakilkan sosok ideal, jadi tidak kebayang. Nah, maka karena itu mewakili pikiran-pikiran yang sempurna, maka juga akan muncul lawan-lawan yang sempurna juga. Maka kalau ratu itu, ono sempurna. Kan orang cerita di sini soal orang itu sopo. Nah, orang wani lagi jual wani. Jadi sehingga yo kita anggap pola ini, sehingga yo kita anggap pola berdua. Iya, mana? Itu terus seluruh pesugihan Dewi Lajar. Jadi tidak pengen nampur ya. Lalu itu, saya pengen sugih nih, tapi itu jelas, jelas retail, grosirnya kan, kalau kan itu ya, dia belajar itu ya, itu retailnya itu mengaku dan lain-lain, itu retail. Kan mitosnya begitu, sehingga saya berpikir sosok yang paling dekat dalam kehidupan kita sebagai Muslim Indonesia itu hanya ada dua, Rojo
wali karo itu tadi apa ya jenengan ngarani Nyi Roro Kidul Dewi Lanjar jabatan kok gelem apa setan wong apa itu sosok-sosok yang real di nah nek ditarik ke agama muncul jin ambil malaikat. Sorry, ini kan benar. Mau ditarik secara konsep kan ini loh. Jadi pahlawan sing sempurna piye diarani malaikat. Sing sempurna elek diarani jin. Yang mana lho? Nah, kene itu wali, itu betul. Terus foto. Jadi mulai zaman ini sama. Ada tokoh di luar kita, sing kita personifikasikan bakat hati, dan apa sing kita personifikasikan bakat lain. Ketika disebut rahwana, mesti imajinasi kita ngaco mulai dari ketika disebut Arjuna pada jenengan ya ora ngerti maca bukune ya ora tenanan, ya ora pelawanya ya sepotong-sepotong tapi mendengar rahwana mesti terus melek. Delok Arjuna ape? Padahal nek jenengan delok Arjuna iku bojone sapa? Nah, kan ana wong siji bojone 5 kan. Kan nama Dewi. Nah, mana tahu. Jadi itu kan tidak dilihat bahwa ada satu cewek seluruh Pandawa itu bojone. Itu bisa faktanya kan ono. Ada siji Pandhawa 5 itu bojone kabeh. Oh iya ngerti kan. Tetapi nek disebut Pandhawa jenengan ngarani sampai ya berdua dari kita kan jadi ya ngono ku ya kan dipikir karena kita harus kadung muncul di alam kesadaran kita tokoh apik pahlawan apik ku jenenge Pandhawa tokohnya lek jenenge ada tokoh apik jenenge malaikat sing elek jenenge jin itu jono makan perjuangan kita ada malaikat ada jin kan selalu mono yang wongnya sarungan ini kota ada malaikat yang wongnya bawa ikat dari ini kota jin betul Pak, kami di menara itu Pak di awal-awal kita mencanangkan itu perlawanannya berat dianggap menara itu melegalkan praktek perdukunan. Karena apa? Terus kadang menjadi slogan iket itu boleh kejawen, bodas jin, tukang tutup dan macam-macam. Nah, cara berpikir ini benar. Makanya ketika panitia ngomong kesatria, ini mesti asumsinya adalah pengen apa lagi bawa ini kurang nah kan udah jadi kan pasti teman-teman ini melihat ada yang tidak beres entah di wilayah mana entah di Kades entah di camat entah di bupati atau ada sosok orang kaya jelas ada orang kuat yang jelek tidak ideal kalau ada pengen melawan orang wani atau orang kuat lalu ketidakmampuan itu mau diwakilkan kepada sosok yang namanya pahlawan itu kok nek pahlawannya orang kuat ya zaman itu kan orang itu jadi logikanya begitu nah makanya sebenarnya kalau saya ngomong ini tidak salah karena setidaknya semangat untuk melawan ketidakadilan itu masih ada nek jadi kan bisa resok ini itu bahaya konstitusinya kan jelas madroha hukum mungkar paling baik nek ana sing ora bener
Ora level apa tentara. Aku ngene. Berarti wong sugih aku ngene ora. Kan ora ya fakilisan. Oleh nang lawan. Lawannya Pak kamu ya Pak ngomong. Nah, kan begitu kan. Rawani juga bawa tangan rawani. Bawa ambil rawani. Nah, maka kemudian kan dilawan dengan hati. Nah, melawan ini kan kemudian buat lalu alam bawah sadarnya menciptakan tokoh kan gitu loh. Tokoh yang disebut kesatria. Makanya kalau tokoh kesatria itu jajarnya ana tenan apa ora, ya mungkin ana sing tenan ana sing apa sebenarnya tidak tahu ana sing ora paling mulai kan. Tapi tidak saya tahu percaya nggak kalau mereka mesti percaya mereka orang yang bolak-balik ngomong mereka itu kan normal tapi nek ngomong fakta kok sebenarnya sih tahu orang mereka sama wong wae sing ngene nanti nek orang karena itu sebuah akidah. Akhirnya dari kesadaran itu menjadi sebuah akidah. Nek fakta historisnya apa? Sama. Sing tahu nyuara itu tuh. Apa susahnya sih guys? Aku tahu orang. Sama aja kan. Tapi apakah jadi orang itu karena dia orang itu? Ngantul. Tapi itu nah itulah uniknya keyakinan itu di situ itu. Kita orang fakta tapi ngantel. Orang sadar gendruwo jadi ngantel. Tahu ngerti? Oh. Nah, gendruwo itu kan mewakili pahlawan kejahatan gitu. Mewakili satria kejahatan itu gendruwo. Kelana, oh jangan aku tidak orang suster ngesot itu kan korban film. Baru rana film ya rana. Sekarang kan wewe gunung kecil, nah itu kan mewakili kesatria kegelapan. Lalu orang satria putih itu ya wali-wali. Nah maka kalau kemudian kita tarik bagaimana memayu hayuning kesatria, di satria, itu apa satria pun? Nah, ngono, nek satria itu ya ayo dari mempercukup dan seterusnya kan begitu. Nah, tetapi secara umum ketika ngomong kesatria itu cenderung dianggap putih. Memang kesatria itu dianggap putih dan sejak Mataram di sini, sejak Mataram Islam itu muncul terminologi kesatria Pinandika. Jadi sesungguhnya dia itu Brahma, tapi Brahma yang kemudian orang turun tahta, merangkap jabatan. Nah, ada Brahma yang merangkap jabatan menjadi raja. Nah, jadi gejala ini kita ngomong. Ya, karena saya mau PPM Sultan Fatah itu wali Sokoke. Sultan Fatah itu masuk wali Sokoke. Terus jombok Zarai itu karena sultannya apa karena wali? Ya ngomong jujur. Nah, sultan dan wali kan, nah, jawabannya kan begitu. Lalu sejak itu muncul istilah Satria Pinandika. Jadi dia sesungguhnya itu wali, tetapi kemudian berbaju kesatria. Di pepatah Arab itu pun
Filaili rubbana wa finahari rubbana. Nek bengi dadi pendhita, nek rino menjadi kesatria, menjadi pasukan. Itu muncul Satria Pinandika, makanya contoh Bonang, Giri Kedaton itu rajane sapa? Ya Raden Paku. Nek yakin, sunane sapa? Ya nek yakin juga. Nah, sehingga era Wali Songo itu kalau Sunan Ampel, Sayyid Ali Rahmatullah itu kan pendhita. Bonang pendhita, Kalijogo pendhita. Tetapi ketika ngomong Giri itu sudah Satria Pinandika. Ketika Kudus, sop. Ya sudah Kudus tadi kan. Karena sejak 1549 itu tidak ada bukti kita dikuasai Demak, tidak ada bukti kita dikuasai Majapahit, tidak ada bukti kita dikuasai Kaliangan. Ya memang percikan sopo pose biasanya jabat sopo lagi-lagi di situ. Hingga muncul konsep Satria Pinandika. Nah, Satria Pinandika itu asumsinya penjaga nilai dan eksekutor nilai. Kenapa begitu? Ya karena backgroundnya Sunan Kudus itu kopi itu ya mungkin saya ini pada tokoh yang Kodi itu kan hakim agung, Pak. Ketua Mahkamah Agung. Dia panglima perang, panglima TNI, dan dia bendahara negara, Menteri Keuangan. Ana wong siji, Menteri Keuangan, panglima TNI, terus Mahkamah Agung. Ana wong nganggo ngono. Dan itu jenenge Jabat Otik. Ketika zamannya Raden Patah sampai Berkono, tetapi begitu Sultan Trenggono tinggal, anak-anaknya berputar. Kalau kasih budaya saja lah, berputar puluh juta berputar. Nah, berputar, Sultan Kudus terus mikir jadi wong tua, mantan panglima, mantan Menteri Keuangan, mantan Ketua Mahkamah Agung. Pikir itu sudah tukar-tukaran, aku manggone Kudus terus kasih macam-macam begini. Makanya kok Kudus itu si Kudus asli itu orang Kudus yang dengan naturalisasi. Si Kudus asli itu cenderungnya ke ketiga aslinya Kudus yang asli itu tidak hobi di kekuasaan. Hobinya itu suka ampo pintar. Terus ya mulanya kucikan. Cita-citanya waktu Kudus itu memang suka ampo. Nah, cita-citanya jadi rojo itu kita salah apa ya? Cita-citanya jadi rojo itu sebelum borong, mau pagi kemarin itu pikiran rebutan bupati itu ya. Tapi jangan berharap orang demo masif menurunkan bupati di Kudus itu tidak akan terjadi. Orang mungkin karena memang syarat peradaban itu orang hobi. Orang hobi. Kita tunggu ini kepala desa itu. Orang kita itu bawa murah tapi aslinya waktu itu memang orang pati hobi gitu. Karena memang Sunan Kudus itu pengen jamak. Makanya saya di mana-mana saya bercerita bahwa menara itu unik karena agama sing kuwetat itu dibuat santai oleh menara. Suka atau tidak bodinya menara itu canggih. Apakah ini asalnya memang canggih terus dari diketok di toplek masjid? Atau
memang ini bangun mulai awal, tapi bergaya candi. Dengan jalan sebagian yakin ini candi terus dikepras dari diwai komplek sebagian yang lain murah itu bangun mulai awal tapi arsitekturnya candi. Kenapa arsitekturnya candi? Karena tukang-tukang itu mau cobain berarti ini gawe candi butuh kalau model masjid dua kami di Menara menyebut yang kedua dibuktikan botolnya menara kalau botolnya masjid uji laboratoriumnya sama. Jadi botol mineral sama botol menara itu sama uji karbonnya, sehingga ini dibangun semasa. Nah ini anak asal candi berarti kan candi orangnya terus masjidnya kayak bukti nih botolnya bodoh. Nah uji karbon itu sudah dibilang uji karbon botolnya sama. Berarti memang ini dibangun Sunan Kudus dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika itu. Bodine candi, atapnya masjid, jadi paling tak kira jenengan ngomong jenengan gedeng tak kira tidak segendengan itu lah. Nah jenengan tempat mengundi, itu kan ono ukir-ukiran, gon keran, itu keran. Itu kepala arca untuk museumnya itu. Museum. Kami mendatangkan ahli dari Bali. Itu dia menyebut Boma. Boma itu dewa di Bali yang spesial meluruhkan kekuatan negatif. Itu kan memang wudhu itu kan glunturno dosa. Nah, sehingga nek kowe ampun ojo luntur ilmu. Nah, karena itu dominan itu jimat Buddha sama jimat Islam. Iso kok istihad, iso dewane Buddha. Jadi kan tidak agama kan. Nah candinya itu atapnya masih Islam, tapi tempat wudhunya butuh. Jadi itu dewane butuh. Bolong tengah goncangnya dengan panduran. Aku orang bayar kan kasih jaga politik saya wani dulu. Nah tapi dengan itu kan semuanya menjadi damai. Jadi wong Hindu ya bisa menerima, wong Buddha tidak bisa menerima damai. Lah sing orang itu kan sing nom-nom ini tidak ada yang mau menjelaskan, artinya ya ngono nek pacaran dengan orang. Dan itu hanya gitu. Saya bangga loh. Jenengan yang jempol, saya aku kan pilih untuk saya Indonesia pilih dari makam-makam wali. Saya lihat hanya di Kudus, orang mau pacaran mau ziarah kan di Kudus. Asli ya. Jadi ibadah pelaku. Jadi orang jepore kira-kira. Saya nongkrong di Masjid Sultan Dadi Kalikamar itu, saya tidak melihat anak muda yang sedang pacaran orang-orang. Sebenarnya orang lihat itu aku kan begitu. Tapi nek putus itu ini tadi juga aku di situ kan. Coba nek Sabtu sore drama Lumban itu mau jalan sih, mau jalan karo pacarnya, terus mau jadian baru. Begitu ada orang-orang juga yang mengarah, terus dia berputar orang baru. Jadi pacaran itu serius. Sadis. Jadi kehadiran Sunan Kudus itu sudah masuk ke sistem
sistem kesadaran teman-teman tentang pacaran itu aja. Cek sampai kena tipu kemarin kan juga di situ kan. Nah, kemarin akhir urusan cara polisi kan kenalan non Facebook terus ketemu nih menara malah kok siapa. Nah terus karena si motor sing itu sing ya dibunjekno kan ada terus dibunjekno kuncinya apa kan bangun sih kita menara jalan-jalan begitu jalan kuncinya kan di gosip kanan ya kan terus baru kesel terus lu jalan kan berarti kan kunci kan masih posisi si kanan motor begitu masuk ke dalam pura-pura pamit itu kan cerita dulu sing lanang itu motor ada di gomblai maling lho Mas ya jadi kami sebagai pengelolanya dan kadang-kadang senang menunggu wawancara di mana kata maling lho iya saking hebatnya sosok kesatria itu tadi hebatnya sosok kesatria itu makanya ya sudah kalau makanya besar ini kesadaran ini perlu diulik bahwa menjadikan sadar atau jumlah RW diputus berapa 460 sekian 460 sekian total RW tapi jumlah punden 500 juta uang kalah RW RW saya itu karo punden pun kalah jadi maksud saya adalah siapapun yang di punden itu mesti membayangkan ada pahlawan di situ kan begitu sehingga menurut saya gerakan pahlawan ini memang bisa dimulai dari ya boleh terserah tetapi ketika menyebut punden itu mesti di situ tokoh mesti menyebut tokoh dan atau orang benar punden nah mesti tokoh terus punya jasa di desa itu dia orang suci orang hebat bohong tenan bohong orang penting menurut saya berarti saya tidak penting sebagaimana sudah ini mungkin mas kekir tapi dia ada ono orang kok ngomong aku sering diprotes itu fiktif ini cakap jadi kita ngomong Pak silakan baca buku kita omongnya serius hari ini itu perdebatannya masih keras Adam itu benar orang atau dia hanya sosok yang tidak ada. Ini ngomong sejarah loh, ngomong sejarah. Itu berdebat. Kalau mau Islam, nek cara Quran kan dijawabnya dulu. Nek cara Quran, ini ngomong fakta. Nek orang itu nggak tegoro. Ditemukan jasadnya itu gimana? Musik gue dari banjir badan Nabi Nuh itu aja. Iku cek kira-kira jadinya komputer. Lalu itu pertanyaan Nabi Nuh itu orang tenan apa orang? Orang ngerti nggak ngerti? Jadi kita tuh masih berdebat aja. Sehingga ketika Nabi sudah nopor anak fakta nih bodoh orang. Makanya kita mempersoalkan kemudian itu orang tenan orang yang tak tahu nggak sih. Orang tenan dia apa? Ai sopo? Angel jawab. Tapi bagi saya nggak penting dan itu bukan kelemahan kita. Khazanah kita memang seperti itu. Karena generasi yang cakap tak akan butuh nabi Adam KTP-nya yang iya. Oh kami yang di Sunan Kudus Pak aku ngaku. Sunan Kudus ku main di pura jawab. Coba takoni Sunan Kudus ku main di. Nak sebelah di. Nek aku ku langgar dalam, itu langgar dalam. Berarti Sunan Kudus ku langgar dalam. Terus pelaku
sama aja. Kantor demak itu tinggi baca. Iya, kenapa kan? Ya sudah, aku lalu saya kekencangan lah. Sehingga bagi saya, silakan ditulis apa ada. Terus berceritanya apa betul? Karena ini makom kesatria itu tadi, misalnya yang mewakili kesempurnaan, mewakili kehebatan, tugas kita itu bagaimana nilai-nilai itu masih tetap hidup. Soalnya kalau pengusuran duit minat melawan ketidakadilan, kan bisa mati kok. Anak umum dalam maksiat, kok ridho itu kan harus bahaya. Nah, sehingga rumah kesatria, rumah pahlawan itu konteksnya adalah yang mu'adzaful iman yang kemudian diserap dalam alam bawah sadar. Soal penting untuk ekonomi orang itu tenanan, so, kalau ngomong dan lain. Saya membayangkan